Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Yogi Ansori, kelas 11 IPA 3. Saya akan melanjutkan materi bab 4, pengolahan dan kewirausahaan bahan nabati dan hewani menjadi makanan khas internasional. Perencanaan usaha makanan internasional. Bagi warga negara asing yang hidup di negara lain, tentu saja merindukan masakan khas negaranya untuk bisa menikmati di tempat tinggal mereka saat ini. Demikian juga penduduk aslinya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk dapat menikmati masakan dari negara lain. Hal ini membuka peluang usaha yang potensial untuk membuka usaha makanan internasional. Sebelum memulai usaha makanan internasional, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya. A. Menentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. B. Mengolah makanan dengan tepat. C. Menggunakan bumbu yang tepat. D. Carilah lokasi yang tepat. E. Tentukan harga yang bersaing. F. Berikan pelayanan prima. G. Konsisten dalam pelayanan. Dalam melaksanakan wirausaha makanan internasional, sumber daya yang dibutuhkan diantaranya A. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. B. Faktor produksi tenaga kerja. C. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. D. Faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Langkah awal sebelum memulai sebuah usaha makanan internasional adalah menentukan segmentasi pasar. 1. Lokasi usaha. 2. Harga jual. Seseorang yang akan memulai usaha makanan internasional sebaiknya membuat perencanaan yang disusun dalam sebuah proposal. Isi proposal meliputi penjelasan tentang A. Visi dan misi. B. Tujuan kegiatan usaha. C. Maksud kegiatan usaha. D. Profil usaha makanan internasional. E. Strategi pasar. F. Analisis WOT sebagai kelayakan usaha. G. Proses produksi. B. Penerapan sistem produksi makanan internasional berdasarkan daya dukung daerah. Masakan kontinental. Masakan kontinental adalah masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Prancis, Inggris, Amerika, Australia, atau negara-negara Eropa. Urutan menu kontinental adalah 1. Santapan mulai dingin atau panas. Appetizer, cold atau hot, hors d'oeuvre. 2. Sup atau sup. 3. Entree. 4. Santapan utama atau main dish yang dapat berupa ikan, daging, atau ayam. 5. Santapan penutup atau dessert. 6. Keju atau cheese. 7. Buah. 8. Kopi. 9. Liquor. Inilah beberapa contohnya. Masakan Oriental. Masakan Oriental merupakan jenis masakan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. 1. Masakan Cina. Keistimewaan masakan Cina adalah pengolahannya cepat dan dilengkapi dengan saus tomat, sambal cuka, dan kecap. Masakan yang berkuah selalu dihidangkan dalam mangkok. Alat makanannya adalah sumpit, sebab itu potongan bahan makanan besar agar mudah mengambilnya. 2. Masakan Jepang. Masakan Jepang yang terkenal antara lain sugikayaki, tempura, yakitori. Bumbu yang banyak dipakai antara lain bawang putih, jahe, lada, macam-macam kecap, soyu, miri, sake, vetsin, cuka, dan mustard. Makanan Jepang juga menggunakan berbagai macam jamur. 3. Masakan India, Arab, dan Pakistan. Makanan pokok bangsa Arab, India, dan Pakistan adalah nasi dan macam-macam roti yang dimakan dengan lauk seperti gulai dan kari. 4. Masakan Filipina. Makanan pokok bangsa Filipina terdiri dari nasi yang dimakan dengan lauk pauk terutama ikan dan merupakan perpaduan masakan timur dan barat. Teknik-teknik pengolahan makanan internasional diantaranya
merebus, mengukus, mengetim, menggoreng, mencah, mengetup, menyemur, menumis, memanggang, membakar atau mengepan, memarinir, memfarsir, melordir, membardir, memblansir, membuat kaldu, memfilter, mengelasir, mengentalkan, menjernihkan, mengocok atau memukul, mendinginkan, menghilangkan. Kemasan harus memiliki sifat-sifat A. Memperabel terhadap udara, oksigen, dan gas lainnya. B. Bersifat non-toksik dan inert. C. Kedap air, kuat dan tidak mudah bocor, relatif tahan terhadap panas, mudah dikerjakan secara massal, dan harganya relatif murah. C. Menghitung titik impas atau break-even point usaha makanan internasional. Spaghetti. Jika biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan produk internasional sebesar 190.000 per paket, sedangkan total produksi menghasilkan 120 bungkus per paket, dan jika harga produk makanan internasional dihargai Rp5.000 per bungkus, maka BEP produksi 190.700 dibagi 5.000 sama dengan 38 bungkus. BEP harga 190.700 dibagi 120 bungkus, maka Rp1.600 per bungkus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.